semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Salsabila, mahasiswa Prodi Peternakan Angkatan 2018. Saya di sini akan menunjukkan bagaimana cara membuat pakan fermentasi dari ampas tebu. Happy watching! Sebelum itu, kita beli ampas tebunya terlebih dahulu. Saya mengajak kalian yang menonton video ini untuk mengelilingi kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Singkawang merupakan kota dengan julukan Kota Seribu Kelenteng. Kota yang khas akan budaya Tidayu ini memiliki banyak ikon wisata yang ideal buat turis yang ingin menikmati kebudayaan Indonesia. Tidak lupa dengan tujuan utama kita, yaitu mencari ampas tebu dari sisa gilingan penjualan air tebu. Ampas tebu merupakan limbah industri pembuatan gula dengan jumlah yang melimpah sehingga potensial untuk pakan ternak. Fungsi penambahan dedak sebagai sumber makanan yang baik bagi mikroorganisme fermentasi yang terdapat pada M4 untuk tumbuh dan berkembang. Gula merah sebagai pengganti molasses guna mempercepat terbentuknya asam laktat. Terpal sebagai alas agar pakan tidak terkontaminasi mikroba patogen. Talenan memudahkan dalam penyincangan. Plastik sampah yang tebal untuk melapisi plastik pembungkus silase. Tali rafia berguna untuk mengikat. Sarung tangan lateks. Plastik polietilen sebagai pembungkus silase. Timbangan untuk menimbang. Air secukupnya untuk melarutkan gula merah. Piring dan sendok sebagai pengaduk. Kemudian pisau untuk menyincang. Dan gelas takar. Pemakaian sarung tangan itu opsional, boleh pakai, boleh tidak. Penggunaan sarung tangan bertujuan agar bahan tidak mengotori tangan dan juga sebaliknya, yaitu tangan mengkontaminasi bahan. Sebelum memulai, kita pasang alas terlebih dahulu. Tahap pertama adalah penyincangan ampas tebu menjadi bagian-bagian kecil yang bertujuan untuk memudahkan proses fermentasi dan juga agar plastik pembungkus tidak mudah mengalami kebocoran. Fermentasi dalam pembuatan silase dilakukan dalam kondisi anaerob. Jika plastik pembungkus bocor, maka udara akan masuk dan fermentasi akan mengalami kegagalan karena karbohidrat pada ampas tebu akan bereaksi dengan udara luar sehingga menurunkan kualitas pakan dan sumber makanan mikroba fermentasi berkurang. Maka dari itu, bakteri asam laktat tidak dapat memproduksi asam laktat dengan sempurna. Akibatnya, pakan fermentasi mengalami kebusukan karena mikroba pembusuk mendominasi pakan dengan pH yang ideal bagi mereka untuk berkembang biak. Hasil penimbangan dedak 2 kg dan ampas tebu 8 kg. Gula merah dicincang halus-halus, kemudian ditimbang dengan berat 100 gram. Selanjutnya adalah pencampuran M4 peternakan, gula merah, dan sedikit air. M4 peternakan merupakan campuran kultur yang mengandung lactobacillus, jamur fotosintetik, bakteri fotosintetik, actinomycetes, dan ragi. M4 peternakan mampu memperbaiki jasad renik di dalam saluran pencernaan ternak sehingga kesehatan ternak akan meningkat. M4 tidak mengandung bahan kimia sehingga aman bagi ternak. Aduk hingga bahan tercampur dengan rata. Sebelum itu kita harus mencampur terlebih dahulu antara dedak dan ampas tebu. Setelah tercampur dengan rata, kita masukkan larutan M4 dan gula merah tadi ke dalam campuran ampas tebu dan dedak dengan cara memercikkannya ke seluruh bagian.
Kita aduk kembali hingga semua bahan tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kita masukkan ke dalam plastik polietilen. Jika takut mengalami kebocoran, maka plastik boleh didouble. Lakukan pemadatan dengan cara menekan pakan ke bawah dengan sebaik mungkin. Pada tahap ini, plastik rentan bocor karena bahan pakan yang tajam dapat menusuk plastik. Jadi lakukan dengan hati-hati dan jangan sampai masih ada udara di dalam kemasan. Kemudian ikat terik-terik plastik agar udara tidak dapat masuk ke dalam plastik. Opsional untuk memasukkan produk fermentasi ke dalam plastik yang lebih tebal. Hal ini digunakan bertujuan agar plastik pembungkus tidak mudah bocor. Fermentasi ini kita biarkan selama 7 hari atau 1 minggu. Setelah 7 hari, kita lakukan pemeriksaan kebocoran. Kebocoran dapat menyebabkan udara masuk ke dalam plastik sehingga fermentasi tidak sempurna. Di sini, saya tidak menemukan kebocoran sedikit pun. Dan juga tidak terdapat jamur. Kemudian dilakukan pengamatan hasil fermentasi dengan indikator penilaian meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Dilihat dari segi rasanya, pakan fermentasi ini memiliki rasa yang asam, yaitu memiliki pH sekitar 3,2 sampai 4,2. Nah, sekarang kita akan merasa pakan yang akan kita berikan kepada ternak nantinya. Bakteri asam laktat atau bal menghasilkan asam laktat sehingga terciptalah rasa asam pada silase. Setelah saya rasa, pakan ini itu rasanya asam. Nah, jadi menandakan bahwa fermentasi yang terjadi itu baik. Namun, untuk lebih akuratnya lagi, kita seharusnya menggunakan pH meter untuk mengukur berapa pH dari pakan fermentasi yang telah kita buat. Nah, saat ini saya dapat menyimpulkan pakan fermentasi ini berhasil karena saya lihat dari warnanya sudah tepat ya. Warnanya tuh ke coklat-coklatan gitu. Apa ya? Dari putih tadi menjadi ke coklat-coklatan atau putih kecoklatan gitulah ya. Nah, terus kemudian yang kedua yang paling saya amati di sini dari bau. Nah, aromanya itu aroma yang wangi, aroma buah-buahan dan rasa manis asam gitu aromanya. Enak kalau dicium. Nah, yang selanjutnya adalah tekstur. Di sini teksturnya itu lembut, jadi tidak keras dan aman untuk diberikan kepada ternak ruminansia. Demikian video cara pembuatan pakan fermentasi dari ampas tebu yang telah saya lakukan. Untuk itu, semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya Yasinta Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.